Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, ketemu kembali teman-teman dulur-dulur. Salam ternak, salam ngaret, salam paseduluran. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang rumput liar. Rumput liar yang biasanya setiap hari saya aret ya teman-teman. Setiap hari saya aret untuk pakan kambing-kambing saya. Jadi untuk pakan kambing-kambing saya itu 80% rumput liar teman-teman. Ini seperti ini juga. Ini cempe-cempe juga makan rumput liar dengan lahapnya. Semuanya kasih rumput liar. Ini juga rumput liar teman-teman ya. Semuanya rumput liar. Ini di sini juga rumput liar ya teman-teman. Rumput liar yang setiap hari saya aret karena saya kerja sambil atau nyambi ngaret, pulang kerja saya bawa rumput ya teman-teman dulur-dulur ya. Untuk saat ini karena musim kemarau ya teman-teman, jadi di daerah saya agak sedikit susah untuk mengaret rumput liar karena ya kalau pas keadaan kemarau di daerah saya itu rumput-rumput pada mati ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat teman-teman yang dekat dengan air kemungkinan rumput masih bisa hidup ya, masih bisa hijau. Tapi kalau untuk di daerah saya, di daerah pegunungan, rumput liar agak sulit ya teman-teman dulur-dulur ya. Jadi karena rumput agak sulit, agak susah ya, kita harus mengaret apapun yang bisa kita aret. Misalnya ada ramban ya kita aret ramban, kalau ada rumput ya kita aret rumput ya teman-teman, apa saja yang ketemu. Jadi kalau pada saat ngaret ketemu ramban ya kita aret ramban, pada saat aret ada rumput ya kita ngaret rumput. Bahkan kalau digonta-ganti, dikombinasi seperti itu malah bagus ya teman-teman untuk hijauan kambing itu. Nah untuk saat ini yang ingin saya bahas adalah rumput putri malu. Rumput putri malu yang banyak durina ya teman-teman. Rumput putri malu itu karena pada waktu saya ngarit itu banyak rumput putri malu di dekat rumput liar yang saya aret. Jadi rumput putri malu itu banyak sekali ya, sekalian saya babat ya teman-teman. Saya babat, saya aret, saya bawa pulang ya saya berikan ke kambing. Dan ternyata ya teman-teman, sudah saya buktikan sudah bertahun-tahun itu rumput putri malu kalau diberikan kepada kambing-kambing saya, kambing-kambing saya malah dokoh ya teman-teman, malah dokoh, malah suka. Bahkan kalau diberi rumput liar bercampur dengan rumput putri malu itu kelihatannya malah kenyang ya. Itu kambing-kambing saya ini, kok saya bisa bilang kenyang ya, karena pada saat saya beri rumput liar bercampur dengan rumput putri malu itu saya beri kurang dari 1 ember saja itu malah sudah tidak gembret-gembret lagi ya, sudah tidak bengak-bengok lagi, sudah tidak kebanyakan mulut, tidak mengembek seperti itu. Jadi untuk rumput liar gitu malah begitu sukanya ya, langsung habis sampai batang-batang bawahnya ini ya. Ini seperti ini kan, ini ya rumput putri malu ya teman-teman. Ini semuanya ini kan rumput putri malu nih. Ini ya, ini semuanya bercampur putri malu ya, ini rumput putri malu ya ini. Tuh ya, tuh malah dimakan dengan dokohnya itu ya teman-teman. Ini yang agak hitam-hitam merah ini kan seperti ini kan rumput putri malu ya ini teman-teman. Nih kita lihat ya teman, ini kan seperti ini kan rumput putri malu ya. Nih ini tadi banyak ya, satu palungan ini tadi banyak full. Ini juga nih, ini kan yang kayak gini kan, ini rumput putri malu ya teman-teman. Ini dimakan dengan habis ya teman-teman, dimakan dengan habis semuanya ya. Tidak ada kambing saya yang tidak mau saya beri rumput putri malu yang bercampur dengan rumput liar ya. Ini juga nih, kita lihat teman-teman. Nah ini kan
Ini kan rumput putri malu ya, ini rumput liar hijau, kemudian yang agak hitam merah ini kan rumput putri malu ya. Sebenarnya kemarin pas diarit itu hijau teman-teman, karena rumput putri malu kan kalau dipegang itu ya malu, daunnya itu bisa menciut ya, namanya malu itu. Jadi walaupun tadinya hijau, kalau diarit pasti akan berubah menjadi warna merah-merah hitam seperti ini ya. Ini mah banyak sekali ini ya. Nah ini kan bercampur ya, ini seperti ini rumput putri malu. Kemudian yang cempenya saja ya teman-teman, bahkan yang cempenya saja umur 1 bulan lebih, berapa hari ya ini, lebih 15 hari kurang ya, ini mah juga ini sangat suka ya, seperti ini ya teman-teman. Ini semua campuran rumput putri malu. Dan gini teman-teman, misalnya teman-teman mengarit ini, untuk teman-teman yang biasanya atau kebiasaannya ngarit ya, kebiasaannya ngarit untuk kasih pakan kambing-kambingnya. Mungkin kalau teman-teman dulur-dulur yang pakannya itu tidak ngarit, yang bang pakannya itu banyak, bang pakan ramban dan bang pakan rumput budidaya banyak, mungkin tidak ngarit rumput liar ya. Ini untuk teman-teman yang suka atau kebiasaan ngarit rumput-rumput liar, teman-teman yang suka dengan cara mengasih pakan kambing-kambingnya dengan ngarit atau mengarit. Ini bagaimana kalau ketemu rumput liar dan bercampur-campur dengan rumput putri malu kayak gini ya teman-teman. Misalnya teman-teman ya, ini teman-teman itu mengaritnya atau tidak teman-teman, atau bahkan teman-teman hanya memilih rumput liarnya saja yang hijau-hijau, atau teman-teman babat rumput putri malu ini dengan rumput-rumput liar. Dan juga menurut teman-teman rumput putri malu ini bahaya atau tidak kalau diberikan ke ternak-ternak kita ya teman-teman. Karena teman-teman itu ada yang takut juga ya, di daerah saya banyak memberikan rumput putri malu ini pada kambingnya, itu ada yang takut juga ya. Jadi misalnya teman-teman itu mengarit dan misalnya rumput liar itu agak susah, dan adanya itu rumput liar bercampur dengan rumput putri malu seperti ini, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mengaritnya atau teman-teman mencari rumput liar saja yang hijau-hijau? Kalau saya langsung saya babat dengan rumput liar dan rumput putri malu ini teman-teman, karena kambing-kambing saya sangat-sangat dogoh dan sangat-sangat suka ya teman-teman. Bahkan rumput putri malu ini mengenyangkan ya teman-teman. Ini ya jangan salah ya teman-teman, kalau di kandang saya ya rumput putri malu ini bercampur dengan rumput liar itu mengenyangkan. Dan juga dipercaya rumput putri malu ini bisa membuat bulu-bulu si kambing itu klimis ya teman-teman, klimis mengkilap. Nah kita lihat saja ya teman-teman, di kandang saya ini tidak ada kambing yang kriwil teman-teman. Ini bulunya mengkilap semua ya teman-teman. Ini jantan-jantan ini enggak ada yang kriwil-kriwil ya, bulunya mengkilap semua, halus semua ini ya teman-teman. Nih kemudian yang betina juga nih ya, bulunya halus-halus semua ya, halus-halus mengkilap semua ya. Nih ya, jadi dipercaya rumput putri malu ini bisa mengkilapkan, menghaluskan bulu-bulu dari si kambing yang kita beri pakan rumput putri malu ini. Dan ternyata rumput putri malu ini bisa membunuh atau mengurangi cacing-cacing yang ada di perut si kambing. Jadi bisa dijadikan obat alternatif, obat cacing alternatif kalau kambing-kambing kita terkena cacing ya teman-teman. Jadi dengan kita beri rumput liar bercampur dengan
rumput putri malu ini jangan khawatir, malah kambing-kambing kita itu cacing-cacing yang ada di perut itu malah berkurang ya teman-teman kalau kita beri rumput liar seperti ini. Jadi telur-telur cacing itu akan mati kalau kita beri rumput liar seperti yang saya berikan ini ya teman-teman. Dan kalau saya itu yang penting memberikan pakan hijauan ke kambing itu kambingnya suka, kambingnya dokoh, mengenyangkan, bahkan berefek baik kepada kambing-kambing kita. Itu selalu saya berikan. Hijauan yang bisa sedikit membahayakan saja kita berikan, apalagi putri malu ini yang berefek baik kepada kambing ya, kita berikan saja ya teman-teman. Misalnya itu daun telo karet atau daun singkong karet, itu kan berbahaya, maksudnya berbahaya untuk kambing yang belum terbiasa. Berbahayanya itu kambing bisa kembung atau bisa keracunan. Tapi kalau rumput putri malu ini ternyata berefek baik kepada kambing, bisa mengurangi telur-telur cacing, bisa mengobati, bisa membunuh cacing yang ada di perut kambing. Dan bahkan kalau rumput-rumput liar bercampur rumput putri malu seperti ini banyak sekali ya, itu kalau saya ngarit entah kenapa ya teman-teman, saya kadang kalau mengarit itu bebarengan dengan pengarit atau peternak, mungkin peternak lain, akan tetapi ya tidak kenal juga, itu sama-sama mengarit di kebun, itu yang ada rumput putri malunya itu dilewati, tidak diarit. Nah, kemudian kalau saya ya saya babat saja lah, kambing saya sangat suka. Dan teman-teman jangan khawatir ya, jangan khawatir dengan duri-duri yang ada di rumput putri malu ini. Kambing itu tidak apa-apa ya makan duri-duri rumput putri malu ini. Kambing-kambing itu mulutnya itu makan putri malu yang kita arit itu enggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan dikira kalau banyak-banyak duri seperti itu kambing-kambing itu nanti akan sakit atau nanti mulutnya akan terkena duri-duri, itu enggak ya teman-teman. Jadi mulut si kambing itu sudah bisa mengunyah duri putri malu ini dengan pas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dulu juga ya teman-teman, dulu awal-awal juga saya khawatir juga dengan rumput putri malu ini, dan sama juga seperti teman-teman yang lain, kalau ada rumput putri malu seperti ini tidak diaret, tidak diberikan ke kambing, ke ternak. Itu dulu juga saya belum mengetahui bahwa rumput putri malu ini disukai kambing dokoh, dan ternyata bermanfaat juga, berakibat baik, berefek baik kepada kambing. Kemudian ada juga temen yang ngomong kalau rumput putri malu ini diberikan kambing nggak apa-apa. Saya coba ya teman-teman, saya coba saya arit bersama rumput-rumput liar. Jadi nggak usah dipilih-pilih, langsung babat gitu aja kita berikan ke kambing. Kemudian dulu kan saya coba, saya berikan ke kambing, saya berikan sedikit ya dulu, tidak berani ya saya dulu mengarit banyak itu tidak berani. Kemudian saya beri sedikit, saya tunggui kok kambingnya kok suka ya. Dulu kan kambing saya masih yang induan ini ya teman-teman. Dulu pertama kali itu saya memberikan rumput putri malu itu paling pertama ini kan induan pertama kali saya kan 1 ekor ini ya teman-teman. Jadi dulu awal pertama kali saya merawat kambing ya 1 ekor induan ini, belum ada yang lainnya, cuma 1 ekor tak ini saja. Dulu saya coba, ternyata kok induan ini dokoh sekali. Kemudian ya itu, saya tuh tidak pilih-pilih ya teman-teman, saya tidak pilih-pilih. Kalau ada rumput
itu bersama rumput putri malu, saya babat saja, saya berikan. Kok lama-lama kok ternyata saya perhatikan kok malah rumput putri malu ini mengenyangkan, dan juga saya baca-baca juga kok ternyata berkhasiat juga, bisa membunuh cacing, bisa membunuh telur cacing, seperti itu. Wah, saya semenjak itu tidak pilih-pilih ya teman-teman, apalagi pas keadaan tidak ada rumput ya teman-teman. Kalau tidak ada rumput itu malah banyak rumput putri malu daripada rumput liarnya. Tapi ya jangan hanya rumput putri malu saja ya teman-teman. Kemudian terus kita memilih rumput putri malu saja, kemudian kita berikan ke kambing, ya sebenarnya nggak apa-apa, rumput putri malu saja. Tapi ya kasihan nanti kalau cuma rumput putri malu saja. Akan tetapi ya teman-teman, ada tetapinya ya teman-teman. Di saat kita mengarit ya kita harus selalu menggunakan sarung tangan ya. Jadi kalau kita itu pergi ngarit, jangan lupa selalu membawa sarung tangan ya teman-teman. Sarung tangan bisa menjaga kita, atau kita bisa mencegah terkena duri-duri dari si rumput putri malu ini dengan menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Dan juga kalau sarung tangan itu aman juga untuk tangan kita ya teman-teman. Nanti kalau terkena arit kan tidak langsung terkena tangan kita. Kalau kita menggenggam rumput putri malu kan tidak langsung terkena tangan kita. Apalagi sarung tangan yang karet ya teman-teman. Yang karet itu lebih aman lagi. Kalau misal tidak ada ya sarung tangan yang kain itu juga nggak apa-apa, itu sangat melindungi ya. Misalnya kita ngarit itu ketemu rumput liar ya babat saja, kita ambil saja. Kalau kita bawa sarung tangan itu sudah aman ya teman-teman. Kalau kita memegang saja kena duri seperti itu, mungkin teman-teman akan berpikir bahwa kambing-kambing kita nanti kalau dikasih makan rumput putri malu pasti takutnya akan terkena duri-duri dari rumput putri malu itu ya. Padahal enggak ya teman-teman, kambing itu sangat-sangat aman dikasih rumput putri malu. Jangan mas, jangan takut, jangan mengira kalau rumput putri malu ini berbahaya untuk kambing-kambing hari kita. Apalagi sudah terbiasa ya, setiap hari kita beri, akan bagus sekali ya. Maksud saya bagus itu yaitu tadi ya teman-teman, kambingnya dokoh, kemudian gampang kenyang, karena sudah saya buktikan walaupun tidak diberi satu ember full itu kambingnya kelihatan sudah kenyang. Kemudian di bulu-bulu kambing itu ternyata bisa menyebabkan bulu-bulu kambing mengkilap juga, halus. Kemudian yang selanjutnya bisa mencegah cacing yang ada di perut kambing, bahkan telur-telur cacing itu musnah ya kalau sering-sering dikasih rumput putri malu seperti ini. Jadi kita tidak usah susah-susah membeli obat cacing untuk mengobati cacing yang ada di perut kambing. Kalau diberi rumput liar ini enggak nyampe ada cacing ya teman-teman, nanti ada telurnya. Cacing-cacing yang kecil itu sudah mati kalau diberi rumput putri malu seperti ini. Jadi untuk teman-teman ya yang belum pernah mengasih rumput putri malu ini ke kambingnya, itu jangan takut-takut, jangan was-was, tidak apa-apa ya teman, aman ya teman-teman. Saya sudah lama memberikan rumput putri malu ini ke kambing saya, bahkan berefek baik ke kambing saya. Itu ini indukan bunting ini ya teman-teman, ini buntingnya besar sekali ini ya, sudah 5 bulanan nih saya beri rumput putri malu juga. Ini nggak apa-apa. Kemudian walaupun cempe yang baru umur 1 bulan lebih sedikit saja sudah saya kasih
rumput putri malu seperti ini ya. Ini yang merah-merah hitam ini kan rumput putri malu ya teman-teman. Ini dimakan walaupun sampai masih segini ya, masih kecil-kecil segini. Nah karena saya harus membiasakannya, kalau sejak dini sejak sampai seperti ini kita beri ya, nanti kalau sudah disape sudah mandiri kita beri rumput putri malu ya pasti dimakan habis, dokoh sekali ya nantinya. Dan juga kalau kebanyakan ya teman-teman, kalau diberi rumput putri malu bercampur dengan rumput liar seperti ini di tempat saya ya, misalnya di tempat saya beri rumput putri malu seperti ini, kemudian nantinya saya jual, itu nanti di tempat juragan yang baru itu kebanyakan atau bisa dipastikan itu nanti dikasih hijauan apapun akan suka. Jadi misalnya kalau di peternak pertama itu diberi rumput-rumput seperti ini, terus bercampur dengan rumput putri malu seperti ini, sudah dipastikan nantinya kambingnya itu gampang beradaptasi, dikasih pakan apapun pasti akan mau, akan suka. Misalnya kita itu membeli kambing ya teman-teman, membeli kambing kemudian kita bawa pulang dan kambing itu gampang kita rawat, kita beri hijauan apapun suka, kita beri apapun mau, itu kan kita senang juga ya teman-teman. Jadi tidak merepotkan kita. Kemudian comburan dokoh itu kita akan senang kalau memberi kambing-kambing seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman, sedikit pembahasan tentang rumput putri malu yang kita berikan ke kambing kita, ternak-ternak kita. Itu jangan was-was, jangan khawatir ya, tidak apa-apa bila diberikan ke kambing. Saya sudah membuktikannya, sudah membuktikan lama ya, sudah tahunan. Jadi saya tidak asal ngomong ya. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan video saya ini, karena mungkin teman-teman baru menemukan channel saya dan baru menonton video saya kali ini, saya mohon dukungannya ya, mohon dukungan teman-teman untuk like, untuk komen, dan untuk subscribe-nya. Dan karena dukungan teman-teman, mudah-mudahan nanti channel saya lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudi mendukung channel saya ini, saya doakan semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya, apapun urusannya ya, dan dilancarkan rezekinya. Mungkin itu dulu video dari saya, konten dari saya. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, konten-konten saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran.